Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menyambung ulang kabel spool yang putus banyak. Nah ini teman-teman, lagi-lagi saya mendapatkan servisan dinamo kipas angin baling-baling besi ya. Ini kipas angin 3 in 1 itu ya. Jadi dia bisa di dinding, bisa di meja atau menggunakan tiang. Ini kipas angin 3 in 1 16 in. Jadi memang kipas angin seperti ini ya. Ini sangat sering terjadi kerusakan pada bagian sambungan ini teman-teman. Dan kebetulan ini sambungannya kemarin sudah banyak yang putus dan akhirnya akan saya sambung ulang atau saya solder ulang. Tetapi syaratnya ini kabelnya harus masih utuh ya. Ini semua ada 8 kabel yang keluar ya. Kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah 8 ini nanti akan kita bagikan, akan kita pisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri, atau dari bagian tangan saya, sebelah kanan tangan saya dan sebelah kiri tangan saya. Nah ini perlu kita ketahui bersama-sama teman, bahwa di sini ada dua kumparan teman, dua jenis kumparan, yaitu kumparan bagian luar dan bagian dalam. Teman-teman bisa melihat ya, ini kumparan bagian luar ya, yang pasti sudah terlihat ya. Ini kumparan bagian luar, ini ada satu kabel. Nih, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri ya, sudah ketahuan dengan jelas ya. Nah, jadi ini yang satu kabel ini jumlahnya 900 lilitan per puli ya. Ini ada 4 puli teman-teman, 1, 2, 3, 4 ya. Per pulinya 900 lilitan. Dan selanjutnya ini ada kumparan sebelah dalam. Sebelah dalam ini ada jumlahnya ada 3 kabel teman-teman, yaitu 1 kabel untuk starting dan 2 kabel untuk speed ya, speed 1 dan speed 2 nya. Oh ya, yang pertama tadi yang sebelah luar ya, ini namanya kumparan running teman-teman, yang jumlahnya 900. Dan yang sebelah dalam ini untuk starting ya, ini jumlah lilitannya ini sekitar 500 teman-teman. Dan berarti untuk jumlah lilitan yang speednya ini ada 2 kabel, berarti 200 dan ini 200 ya, karena jumlahnya juga sudah pasti sama ya, 900 juga teman-teman, setelah kita jumlahkan dari ketiga lilitan ini. Teman-teman jika sudah mengetahui skemanya, itu sangat mudah ya, pasti akan memahami. Nah oke teman-teman, di sini saya akan membuatkan video cara mudah untuk menyambungkan kabel spool ini ke ini kabel speednya teman-teman. Nah ini box speednya ya, dan ini kabel ini speed. Nah kemarin sudah gosong ya, patah di sini, ini sudah kaku, nanti akan kita potong. Jadi akan kita solder ulang teman-teman. Nah, syaratnya itu tadi, kabelnya masih utuh, keluar 8 kabel, dan setelah kita ukur ujung sebelah kanan dan sebelah kiri itu masih menyambung semua ya, tidak ada yang putus. Itu syarat mutlak teman-teman. Oke, sekarang akan kita cek dulu, atau kita pisahkan, atau kita beri tanda teman-teman. Jadi supaya nanti untuk penyambungannya enak, saya akan beri tanda. Ini kita wajib menggunakan ini ya, multitester. Mau yang digital apa yang analog ya terserah teman-teman punyanya apa. Sini ya, supaya terlihat. Nah, jadi di sini ada kabel yang kumparan sebelah luar. Ini ada satu kabel, ini namanya kabel running ya. Running jumlah lilitannya 900. Kita tester dulu apakah menyambung. Nah, terlihat ya, 300
66. Oke, jadi sebelah sini sebelah kanan ya, sebelah sini sebelah kiri ya. Nah, tangan saya yang kanan, ini kanan, tangan saya yang kiri ini kiri ya. Oke, untuk yang kanan kita berikan tanda. Bentar, mana tandanya? Oke. Yang kanan kita berikan tanda nomor 1, teman-teman. Nah, di sini kanan nomor 1. Ini pasangannya tadi nomor 2 ya, sebelah kiri. Nah, jadi untuk runningnya sudah, kita beralih ke kumparan sebelah dalam. Ini ada 3 kabel ya. Jadi 3 sebelah kanan dan 3 sebelah kiri ya. Ini akan kita ukur dulu teman. Kita cari nilai tahanan yang paling kecil. Di sini adalah kabel speed ya. 2 kabel speed dan 1 kabel starting. Nilai tahanan yang paling kecil. 7978. Kita cari lagi ya. Berapa teman-teman? 79 juga ya. 81. Oke. Satunya ini berapa? 200. Wah, ini besar ya. Tentunya yang besar ini adalah kabel startingnya. Kita cari yang 79 tadi sebelah sini ya. Nah, ini 79. Oke. Jadi yang sebelah kanan kita berikan nomor 3 ya. Sebelah kiri nomor 4 teman-teman. Selanjutnya kabel starting yang satunya. Maksudnya kabel ini ya, speed yang 80 tadi. Mana ya? Nah, benar. Oke, sebelah kanan kita beri tanda nomor 5 ya. Sebelah kanan nomor 5 teman-teman. Sebelah kirinya nomor 6. Nah, terakhir tinggal 1 kabel ya. Berarti ujungnya ada 2. Sebelah kanan dan kiri 277. Ini adalah kabel startingnya. Sebelah kanan dulu kita beri nilai atau kita beri tanda nomor 7. Sebelah kiri nomor 8. Nah, oke teman-teman. Sudah kita beri tanda semua. Jadi tinggal kita untuk merakitnya. Sambil kita merakit, kita siapkan untuk soldernya. Kita colokkan dulu ke sumber tegangan, sumber listrik supaya nanti panas ya. Nah, ini teman. Ini kabel untuk speednya. Ini box speednya. Jadi untuk kabel strom langsung warnanya hitam ya. Yang menyambung ke steker sini warna hitam. Dan nanti speed 1 warna biru, speed 2 putih, dan speed 3 warna merah atau speed yang paling kencang. Oke, sekarang kita akan menyambung ke speed nomor 1 dulu. Ini juga kita siapkan untuk kapasitornya. Mana kapasitor tadi ya? Nah, ini teman. Jadi kabel strom langsung warna hitam kita gabungkan ke kapasitor. Ini kapasitor ada 2 kabel ya, salah satu saja kita gabungkan. Kita ambil nomor 1 teman-teman. Nomor 1 adalah kumparan running yang sebelah kanan. Ini kita jadikan kabel kapasitor dan strom langsung.
Nah, sudah selesai. Lalu kita cari untuk speed nomor 3 yang paling kencang. Tinggal kita urutkan saja nomornya. Jadi nomor 1 sudah, tinggal nomor 2 sebelah kiri dan nomor 3 sebelah kanan. Ini harus sangat berhati-hati ya, karena ini kabelnya kabel aluminium teman-teman. Jadi sangat rawan, sangat mudah untuk putus. Speed 3 ya. Nomor 2 dan 3 kita jadikan speed 3 teman-teman. Oke, selanjutnya speed nomor 2 kabelnya putih. Nah, ini jadi tanda kabelnya tadi nomor 4 sama nomor 5. Nomor 4 tentunya sebelah kiri ya, nomor 5 sebelah kanan. Jangan lupa kita bersihkan untuk ujungnya ini ya, supaya strumnya nanti lewatnya kenceng ya, nggak terhambat oleh lapisan ini ya. Nyoldernya juga enak teman-teman. Kita pelintir dulu ya. Kita gabungkan speed nomor 3 warnanya putih. Maksudnya speed nomor 2 ya. Speed nomor 2 teman-teman. Warnanya putih. Kemudian speed nomor 1 adalah speed yang paling rendah. Ini nomornya juga yang paling rendah, nomor 6 sama 7 ya. Kita gabungkan 6 dan 7, tinggal kita ngurut dari nomor yang paling kecil tadi ya. Nah, ini putus lagi kan ujungnya. Kita kerok lagi teman-teman. Kita jadikan speed nomor 1 adalah speed yang paling rendah ya. Oke, jadi tinggal satu ya, sebelah kiri nomor 8 yang terakhir. Yang terakhir ini kita dapatkan, ini kita kerok dulu. Ini kabelnya agak pendek. Ini teman-teman, jadi kabelnya tinggal satu juga, adalah kabel kapasitor. Ini kapasitor running. Karena ini kabelnya juga kabel running ya, kapasitor running. Dan yang pertama tadi adalah kapasitor setrum. Oke, kita lihat dulu, kita posisikan selektor di posisi 0 ya, posisi 0. Nanti tinggal kita melakukan penyolderan teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lakukan penyolderan teman-teman. Saya ambil T0 dulu. Ini dia. Kita solder satu persatu yang sudah kita gabungkan tadi.
Nah, ini setelah kita solder semua ya, seperti ini teman-teman. Oke, setelah selesai kita solder, kita akan tester ulang ya. Kita pastikan bahwa ini semua menyambung ya. Kita tester, kita ambil dari kabel strom langsung ya, warna hitam ini. Coba kita tempelkan ke speed 3. Wow, 3, 6, 5 ya. Kita pindahkan ke speed 2. Harusnya dia nilai tahanannya akan bertambah dari 365 424 ya. Oke, kita pindahkan lagi ke speed 1, harusnya naik ya. Oke, naik ya. Nah, speed 2 nya 424, speed 1 478. Oke, mantap ya. Masih satu lagi dari kedua ujung kapasitor. Ini adalah untuk startingnya ya. Nah, ini jadi total kumparan ini di sini dari ujung awal dan ujung akhir di sini teman-teman, di kedua kabel kapasitor ya. Nah, mantap. Oke, kita bereskan dulu. Nanti kita tinggal merapikan ya. Ini kita bersihkan dulu. Saya ambilkan isolasi. Tinggal diisolasi teman-teman. Isolasi satu persatu ya. Nah, setelah semua diisolasi, tinggal kita melakukan perapian ya. Kabelnya nanti akan kita ikat teman-teman. Oke, kan saya mulai untuk melakukan pengikatan ya. Untuk pengikatannya saya menggunakan kabel ini teman-teman. Kabel apa namanya? Ini kabel nilon ya. Kabel layangan atau yang biasa digunakan untuk kabel bangunan ya, dari Pak Tukang.
Nah ini teman-teman, jadi setelah kita ikat, kita rapikan, hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk box speed sudah aman. Lalu tiba saatnya kita untuk merakitnya dulu. Jadi akan kita rakit terlebih dahulu, kita bersihkan teman-teman ya. Di bagian as rotornya kita bersihkan dulu. Kita pastikan untuk asnya masih bagus ya. Ini masih bagus lah. Wajib kita bersihkan di bagian bosing. Jangan sampai ada debu ya atau kotoran. Jangan lupa kita berikan oli sebagai pelumas. Di bagian busa sini kita berikan oli juga ya. Di dalam bosingnya. Di dalam bosingnya juga ya. Lalu untuk bagian as ini kita berikan juga sedikit. Sedikit saja, jangan banyak-banyak ya. Takutnya nanti nyiprat ke bagian kabel spool. Oke, selanjutnya kita melakukan perakitan. Ini untuk di bagian yang ada sambungan ini teman-teman. Ini di bagian belakang ya. Ini bagian belakang adalah yang ada gearboxnya. Nah, kita masukkan rotornya ya. Nah, kita pastikan di sini ada lubang bautnya. Karena ini untuk dudukan as leheran ini ya. Kita pasangkan as leheran. Atau ini dudukan ke kakinya ya.
Nah, sudah terpasang semua teman-teman. Tinggal ini ya, plat swingnya mana? Nah, ini dia. Jangan lupa pasangkan kembali untuk penahan baling-balingnya ya, atau stopper baling-baling atau penahannya ya. Nah, kita tinggal melakukan pengetesan. Tadi sudah kita tes tanpa menggunakan rotor, dan setelah kita rakit kita tes menggunakan rotor. Ini akan saya berikan tanda dulu teman-teman. Nah, yuk kita tes, kita colokkan ke sumber listrik. Langsung nyala ya. Ini speed berapa? Kita matikan dulu. Nah, sambil kita lihat arah putarannya. Putarannya harus ke kanan ya. Oke, speed 1. Nah, bener ya, ke kanan teman-teman. Alhamdulillah. Speed 2. Makin kenceng. Speed 3. Wala, makin kenceng. Kuat ya. Saya tahan menggunakan tangan. Nggak kuat. Panas tangannya. Oke, kita matikan. Kita cabut. Nah, selesai teman-teman. Selesai tutorial saya mengenai cara menyambung ulang atau cara menyolder ulang ya. Jadi skemanya saya tidak membuatkan skema, cuma ini tadi praktek langsung. Dan untuk yang skema, jika teman-teman ingin mendapatkan skemanya, ada di video-video saya sebelumnya ya. Itu banyak, boleh dicari saja. Nah, oke, alhamdulillah sudah selesai. Jadi saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal tadi ya hingga selesai. Memang perjalanannya cukup lama video cara menyambung ulang ini ya. Kita harus teliti, telaten, jangan ada kabel yang terputus. Karena ini kabelnya dari aluminium, sangat mudah terputus. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang baru saja mendapatkan video ini. Boleh, kalau video ini bermanfaat, boleh di subscribe ya. Berikan like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain. Nah, di penghujung video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.